Ajang lari HIPMI Run Strong 8 yang digelar di kawasan Taman Religi Andalan, Center Pond of Indonesia, CPI, menghadirkan konsep berbeda dari event lari pada umumnya. Jika kebanyakan lomba menggunakan kategori 5K atau 10K, HIPMI justru memilih jarak 8 km yang syarat makna simbolik. Ketua BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Andi Amar Sulaiman, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian sidang Dewan Pleno HIPMI yang berskala nasional. Meski berstatus side event, antusiasme peserta disebut sangat tinggi. Kalau HIPMI Run ini kegiatan sampingan dari sidang Dewan Pleno. Tapi 8 kilometernya ini cukup aneh mungkin bagi pelari, karena kita pakai untuk melambangkan bahwa HIPMI siap mendukung 8% pertumbuhan perekonomian Indonesia, ujarnya, Sabtu 14 Februari. Ia mengungkapkan jumlah peserta nyaris menyentuh target maksimal. Dari kuota 2.000 pelari, tercatat sekitar 1.990 orang telah terdaftar. Data terakhir saya lihat 990 kurang 10 dari 2.000. Insya Allah hadir semua, mungkin ada yang terlambat tapi hadir, katanya. Kuota tersebut dibagi terbuka, yakni 500 peserta dari HIPMI, 500 HIPMI perguruan tinggi, dan 1.000 untuk masyarakat umum. Menurut Amar, tingginya minat menunjukkan event lari kini menjadi ruang kolaborasi pengusaha muda dan publik. Ajang lari HIPMI Run Strong 8 yang digelar di kawasan Taman Religi Andalan, Center Pond of Indonesia, CPI, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar. Salah satunya datang dari anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain atau yang akrab disapa Dr. Ical, menilai pelaksanaan event lari yang menjadi bagian dari rangkaian agenda HIPMI tersebut berlangsung meriah dan mampu menarik partisipasi masyarakat luas, meski promosi kegiatan dinilai belum maksimal. Menurutnya, sejumlah faktor turut mendukung suksesnya kegiatan, mulai dari rute lari yang dinilai representatif hingga kondisi cuaca yang bersahabat saat pelaksanaan. Bagus lah, memang mungkin promosinya yang terlambat tetapi antusias masyarakat ya cukup bagus lah dengan jumlah peserta yang ada sekarang. Rute lari apalagi cuaca sekarang sangat mendukung. Ya alhamdulillah cukup berkesan lah event ini. Jadi ini event pertama saya di tahun baru ini. Semoga HIPMI Run Strong 8 ini bisa berlangsung acaranya dengan lancar, segala tahapan acara bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan nantinya pemimpin HIPMI yang baru kalau bisa dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Seorang pria berinisial RM, 31, ditangkap aparat kepolisian atas dugaan ruda paksa terhadap seorang mahasiswi berinisial SA, 21, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Goa yang dibantu tim Resmob, pada Jumat, 14 Februari 2026, di kediaman terduga pelaku di wilayah Kecamatan Bontomarano. Kanit PPA Polres Goa, Nida Hanifa, membenarkan penangkapan tersebut. Iya, benar. Pelaku diamankan oleh tim unit PPA bersama Resmob di rumahnya, ujarnya. Menurut keterangan polisi, kasus ini terungkap setelah korban melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya pada Sabtu, 20 Desember 2025, di sebuah kamar kos di wilayah Goa. Berdasarkan laporan korban, terduga pelaku saat itu mengaku belum memiliki istri dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun, setelah kejadian tersebut, pelaku diduga menghindar dan tidak lagi menemui korban. Belakangan diketahui bahwa RM telah memiliki istri dan baru beberapa bulan menikah secara resmi. Saat diamankan,
Pelaku sempat membantah tuduhan tersebut. Namun setelah menjalani pemeriksaan, ia mengakui perbuatannya. Surat pemberitahuan, SP, terkait pembongkaran lapak dalam waktu 24 jam memicu keresahan pedagang di kawasan kuliner Sungai Cerekan, Sucer, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala. Perwakilan Aliansi Pedagang Sungai Cerekan, Herman, menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Udin Saputra Malik, di lokasi jualan pada Sabtu 14 Februari. Herman mengatakan, pedagang menerima surat peringatan, SP. 2 terkait penertiban lapak yang berdiri di atas saluran drainase dan fasilitas umum beberapa waktu lalu. Kami datang menyampaikan aspirasi soal SP2 ini. Pedagang resah karena waktu yang diberikan sangat singkat, hanya 24 jam, ujarnya. Ia menyebut, terdapat sedikitnya 25 lapak sarapba di kawasan Sucer. Jika ditambah pekerja, lebih dari 100 orang berpotensi kehilangan mata pencaharian bila penertiban dilakukan. Orang yang bekerja di sini juga akan kehilangan mata pencarian mereka, termasuk pemilik lapak, kata Herman. SP2 yang diterbitkan melalui Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, mewajibkan pembongkaran mandiri paling lambat 13 Februari 2026. Jika tidak diindahkan, pemerintah Kota Makassar melalui tim terpadu akan melakukan pembongkaran paksa. Di mana penertiban tersebut merujuk pada sejumlah regulasi.